membahas soal berikut. Sebuah mobil bermassa 250 kg sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pada jarak 5000 cm terdapat jalan yang berlubang cukup besar. Agar mobil tepat berhenti sebelum masuk lubang, maka mobil harus direm dengan gaya sebesar. Dari soal tersebut sudah diketahui beberapa data dan kita disuruh mencari F-nya. Maka kita dapat melakukan perhitungan dengan rumus seperti berikut ini. Dari soal tersebut diketahui bahwa massa mobil adalah 250 kg, V0-nya sama dengan 20 m/s, jaraknya adalah 5000 cm atau sama dengan 50 meter, dan VT-nya sama dengan 0. Ditanyakan adalah F sama dengan. Dari soal tersebut kita bisa memasukkan rumus GLBB yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AS. Di sini kita akan mencari A-nya terlebih dahulu. VT-nya adalah 0, V0 kuadratnya 20 kuadrat sama dengan 400 dikurangi 2 dikali A, S-nya adalah 50. Maka 0 sama dengan 400 dikurangi 100A. Maka A-nya sama dengan 400 dibagi 100 sama dengan 4 M per S kuadrat. Di sini sudah diketahui A-nya, maka kita dapat menghitung F atau gaya. Rumus F adalah sigma F sama dengan M dikali A, yaitu menggunakan rumus hukum Newton yang kedua. M-nya tadi adalah 250, di sini 250 dikalikan A-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah 1000 Newton. Selanjutnya terdapat soal bergambar seperti berikut dan kita disuruh mencari gaya normalnya. Maka dari gambar ini kita harus menguraikan terlebih dahulu. Gambar ini pasti mempunyai W yang arahnya adalah ke bawah dan N yang arahnya ini pasti ke atas. Selanjutnya F1 dari gambar ini mempunyai sudut sebesar 30 derajat. Maka gambar ini pastinya mempunyai F1Y. Di sini F1Y. F1Y yaitu adalah F1 sin theta karena berada di depan sudut. Selanjutnya arah ke kiri yaitu adalah F1 cos theta karena arahnya adalah atau berada di samping sudut lebih tepatnya. Dari gambar ini maka kita sudah bisa mencari gaya normalnya, yaitu menggunakan rumus sigma Fn sama dengan 0. Fn di sini merupakan gaya yang sejajar dengan N. Di sini yang sejajar dengan N itu ada F1 sin theta dengan W. F1 sin theta ini searah dengan N, maka itu ditambahkan. Jadi N ditambah F1 sin theta. Kemudian dikurangi W karena W ini arahnya berlawanan meskipun sejajar. Sama dengan 0. Maka kita peroleh rumus N adalah W dikurangi F1 sin theta. Di sini mempunyai sudut sebesar 37 derajat. Maka N sama dengan W dikurangi F1 sin 37 derajat. Berikut ini adalah rumus N-nya. Benda di atas bidang datar licin bermassa 2 kg dipengaruhi gaya 60 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan dan perpindahan benda setelah 5 sekon adalah. Kita cari fx-nya terlebih dahulu dengan rumus
Fx sama dengan F kali cos alfa. Diketahui F 60 Newton dikali cos alfa yaitu cos 53 derajat. Cos 35 derajat adalah 3/5. Coret-coret 12 dikali 3 36. Maka didapatkan Fx yaitu 36. Lalu untuk mencari percepatan kita menggunakan rumus sigma Fx sama dengan M kali A, yaitu F kali cos alfa sama dengan massa kali A. Jadi A sama dengan F kali cos alfa per M. Dimasukkan F kali cos alfa yaitu 36 per masanya yaitu 2. Jadi didapatkan A sama dengan 18 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk mencari perpindahan kita menggunakan rumus GLBB yaitu S sama dengan V0 plus setengah A kali T kuadrat. V0 nya 0 ditambah setengah A yang didapatkan tadi yaitu 18 dan waktunya yang diminta adalah 5 sekon kuadrat. 0 nya dihilangkan saja, jadi setengah kali 18 dikali 25, ini dicoret, 9 dikali 25 sama dengan 225. Jadi didapatkan jaraknya yaitu 225 meter. Selanjutnya untuk soal ini sudah diketahui massa bendanya itu 10 kg, terus gayanya atau F ini 45 Newton dan sudutnya 37 derajat, sementara mu S nya 0,5, mu K nya 0,4. Terus ditanyakan gaya normal, gaya gesek, dan gaya minimal agar bergerak. Dari sini, gambar ini kita bisa menguraikan untuk mengerjakan. Ini di sini ke atas ada N, terus ke bawah sini ada W, terus di sini ada FY dan di sini ada FX. Terus untuk menjawab soal yang A, ini kita mencari gaya normal yaitu sigma Fn sama dengan 0. Dari sini ada jadinya N ditambah Fy dikurangi W sama dengan 0. Terus N sama dengan W dikurangi Fy. Kemudian untuk W sendiri rumusnya ada M kali A. Ini Fy nya jadi F sin theta. Ini N sama dengan itu 10 kali A nya itu 10 jadi 100 dikurangi F nya 10 dikali sin 37 derajat. N sama dengan 100 dikurangi 10 3/5. Ini coret dapat 2, jadinya N sama dengan 100 dikurangi 6 sama dengan 94 Newton. Ini untuk yang B
yaitu gaya gesek. Gaya geseknya kita bisa cari dari FG sama dengan FK. Untuk FK itu rumusnya mu K dikali N. Mu K-nya 0,4 dikali 94, ini dari sini. Ini sama dengan 37,6 Newton. Kemudian untuk mencari yang C itu kita harus mencari Fs-nya dulu dengan menggunakan rumus mu S dikali N. Itu 0,5 dikali 94, hasilnya 47. Nah, di sini kelihatan F-nya itu lebih kecil dari Fs, maka benda itu akan diam. Maka untuk gaya minimalnya, agar benda bergerak menjadi F-nya harus lebih besar dari 47 Newton. Ini selanjutnya ada soal ini, diketahui F1-nya 60, F2-nya 20, terus ininya sudutnya 53 derajat. Nah, terus kita uraikan. Di sini nanti ada F1x. Nah, ditanyakan arah, kecepatan, sama jarak setelah 2 sekon. Untuk mengerjakan yang pertama, ini ada A. Di sini kita mencari arah. Arahnya itu pasti nanti kan ke sini atau ke sini. Nah, berarti kita menggunakan F2. F2-nya kan sama dengan 20 Newton. Terus ini yang ke arah sana kan ada F1x. Nah, berarti F1x sama dengan F1 kali cos theta. Ini sama dengan F1-nya 60 cos 53 derajat. Ini jadi 60 dikali cos 53 derajat, yaitu 3/5. Hasilkan 36 Newton. Nah, ini kelihatan jadi F1x lebih besar dari F2, maka arahnya nanti pasti ke kanan, soalnya lebih besar yang F1x, jadi arahnya kanan. Kemudian untuk menjawab yang B, itu kan yang ditanyakan kecepatan. Nah, kita pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu dari F1x dikurangi F2 sama dengan massa. Kita akan mencari A. Massanya itu diketahui 4A. Jadinya ini kan F1x-nya tadi 36 dikurangi F2 20 sama dengan 4A. Ini 16 sama dengan 4A. Jadi A sama dengan 4. Jadi kecepatannya yaitu 4. Selanjutnya untuk menjawab yang C itu kan yang ditanyakan jarak setelah 2 sekon. Kita menggunakan rumus yang GLBP kemarin. S sama dengan VOT ditambah setengah AT kuadrat. Ini VOT-nya 0, terus tambah setengah, A-nya 4, T-nya 2 kuadrat. Ini hasilnya 8. Jadi
Jarak setelah 2 sekon yaitu 8.